Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Senyum Fatur. Konten kali ini tentang pola-pola latihan futsal, entah itu passing, shooting, ataupun moving. Karena konten ini baru, jadi namanya belum ada. Jadi untuk kalian teman-teman semua yang punya nama untuk konten ini agar terus berlanjut, silahkan komen di bawah rekomendasi nama-nama yang cocok untuk konten ini. Ya, kali ini aku akan memberikan sedikit ilmu yang aku punya tentang moving dari futsal. Daripada buang waktu, aku akan langsung ke layar laptopku dan kita akan ke materinya. Dan sebelum itu jangan lupa like, share, dan komen channelku ini, kontenku ini, dan juga jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tahu video-video yang akan aku upload selanjutnya. Dan doakan konten ini akan terus konsisten dan terus upload. Kalau kita lanjut ke layar, aku akan kasih tahu materinya. Materi kali ini aku akan kasih satu pola pergerakan, masih dengan formasi yang mungkin simple. Ini formasinya masih biasa 1-2-1, ya ini wajar lah, awam masih, ya hampir kebanyakan tim itu masih memakai formasi ini. Walaupun nanti ada formasi yang lain, tapi di materi ini aku akan kasih materi 1-2-1 dengan moving, sebut saja ini moving 1. Pergerakannya nanti akan dilihat. Yuk kita lihat pergerakannya. Pertama, lihat ada pergerakan dari pivot. Lihat passingnya di sini. Ketika di awal passingnya itu ke kanan, ke kiri, orang angkor kita sebut angkor, passing ke kiri, apa yang akan dilakukan pivot akan bergerak ke arah lawannya, yaitu kanan. Jadi nanti akan bergerak ke kanan dan angkor passing ke kiri. Gerakan selanjutnya, ketika sudah passing, akan ada pergerakan dari angkor, ala atau flank, dan juga dari pivot. Kita lihat pergerakannya. Kemudian langsung passing lagi ke belakang. So simple. Jadi kita ulang dari awal. Nah, dari sini kita geser. Pergerakan pertama, perhatikan pergerakan pertamanya. Ketika passingnya ke kiri, ketika angkor passing ke kiri, pivot yang menjauh ke arah berlawanan. Kemudian kedua, kita perhatikan di sini agak sedikit mungkin rumit kalau dilihat dari sini, tapi perhatikan saja. Kita perhatikan. Nah, ini nanti pergerakannya itu orang angkor tadi. Kita gambar ya. Ini ada orang angkor ini satu bergerak sini, yang ini bergerak untuk menggantikan posisi angkor, dan ini bergerak menggantikan posisi ala. Dan yang tadi yang ini dia bergerak ke depan, kemudian ada pergerakan mundur. Sebenarnya mengapa dia bergerak ke depan dan mundur, itu untuk mencari celah agar tidak stay di tempatnya, karena futsal itu tidak mematok kepada satu posisi. Semuanya harus berputar, semuanya harus bisa, semuanya harus bermain. Bagaimana formasinya, bagaimana taktiknya, yang jelas semua itu harus bergerak. Jadi ketika orangnya bergeser, nah akan kembali. Lihat posisinya angkor sudah ada di depan, yang flank menjadi angkor, dan yang pivot sudah balik ke posisi flank atau posisi ala. Jadi begitu. Untuk yang memegang bola tadi ada pergerakan, dia maju kemudian mundur kembali. Fungsinya apa? Kita ulang videonya, kita ulang animasinya, kita ulang. Nah, ini dia fungsinya. Kenapa dia harus maju dulu, tidak stay di posisinya? Karena ketika ini sudah mundur, lihat posisinya sudah ada 3 orang. Sudah ada 3 orang berada di depan. Ini pun masih bisa nih,
begini nih. Kita lihat teman. Nah, ini akan ada posisi di depan dan ini juga masih ada di depan. Ini bisa langsung ke depan di sini. Contohnya nih. Jadi ada 3 kesempatan ini juga bisa ada di depan ini nih. Ketika ada di bisa dia masih ada di sini nih. Ada di sini, ada di tengah, dan ini masih di sini. Posisinya. Posisi itu bisa dimanfaatkan untuk shooting, untuk penyelesaian, untuk mencetak gol. Karena apa? Kita punya 3 orang di depan dengan notabene itu sudah ada di daerah lawan. Jika yang memegang bola itu maju ke depan, ini masih ada di depan, otomatis kita akan menghadapi 2 defense. Biasanya kita menghadapi 2 defense. Nanti akan ada peluangnya itu yang pertama. Orang yang megang bola dia bisa soloran, kemudian dia shooting ke gawang musuh, bukan gawang sendiri. Bisa shooting, bisa soloran. Kemudian yang kedua, dia bisa, karena yang tadi yang posisi pivot masih di pojok, dia bisa langsung passing, tinggal langsung sontek, gol, selesai. Ketiga, ada angkor yang maju ke depan. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk di passing. Langsung dapat bola langsung shooting dengan ujung kaki, atau biasanya congcong, Sunda nama dicongcong atau dipucuk pakai ujung kaki, di shooting ujung kaki, langsung gol, selesai, sudah. Polanya seperti itu. Shooting tak lurus, beres. Itu 3. 1, 2, 3. Pertama tadi selorang shooting, kemudian passing yang 2, itu yang kedua. Dan yang ketiga itu passing ke angkor, di shooting pakai ujung kaki, selesai. Itu 3. Yang keempat bagaimana ketika passing tiang 2 dan sulit karena kiper sudah berada di on position, dia bisa balikan kembali ke posisi angkor yang tadi sudah maju, congcong kembali. 4. Ada lagi, tentunya masih akan banyak peluang-peluang yang akan terjadi ketika sudah ada di lapangan dan ada 3 orang pilihan di depan. Mungkin ada yang, kalau ada tambahan bisa di komentar, karena saya menemukan hanya 4. Bisa juga pemain tersebut berinisiatif di lapangan, karena sudah ada 3 orang di depan, pasti akan berpikir bagaimana caranya bola itu masuk ke gawang. Ya gitu. Setelah sulit tadi karena bolanya itu tidak nembus, misalkan posisi posisi defense dari musuhnya masih lengkap, masih stabil, kita bisa memulai lagi dari awal dengan balik lagi ke angkor yang baru. Yang tadi flank ditarik menjadi angkor, yang angkor menjadi pivot, dan yang pivot digeser menjadi ala. Dan itu pun begitu sebaliknya, ketika dipassing ke kiri, dia bergerak ke kanan. Kita next ke passing ke kanan. Tadi sudah passing kiri dengan pivot ke kanan, sekarang kita perhatikan sedikit passing ke kanan dengan bergerak kiri pivotnya. Perhatikan, bola passing ke kanan dan pivot bergerak menjauh ke area kiri dari teman kiri, ke gawang, ya ke arah kiri, oke, ke arah kiri. Kemudian sama seperti tadi, posisi angkor maju ke depan, dan posisi ala mengisi posisi angkor yang sebelah kiri, dan yang pivot situasional. Kalau misalkan posisinya enak buat shooting, buat untuk menyerang, pivot bisa stay dan menunggu temannya yang bawa bola untuk maju ke depan. Nah ini. Kalau misalnya posisinya sulit, ya otomatis balik seperti tadi. Otomatis harus kembali lagi ke daerahnya untuk bermain lagi. Seperti biasa, jadi passing kiri, orang di kanan, bermain, sulit, balik out position lagi, 1-2-1, sulit, passing kanan lagi, orangnya ke kiri, sulit, maju, bawa, ternyata sulit, bareng mundurnya, balik lagi ke angkor, main lagi seperti biasa. Nah, ini langsung main seperti biasa lagi. Kita play
secara otomatis dan lihat pergerakannya seperti apa. Nah, ya terakhir passing ke angkor. Ini posisi ketika sulit untuk dan posisi defense-nya masih tetap stabil. Ketika itu bergerak secara terus menerus, maka akan pusing, mungkin defense akan pusing dan kesempatan itu harus dimanfaatkan. Passing bergerak, tiang dua ada, pasti shooting, soloran shooting, bisa ke yang angkor bergerak, pucuk shooting, selesai. Atau ke tiang dua balikin shooting, fleksibel di lapangan. Yang jelas polanya itu ketika pola passing ke kanan, yang pivot bergeser ke kiri dan sebaliknya juga. Jadi begitu, dan ini akan kita play animasinya dari secara otomatis. Perhatikan saja pergerakannya, bergerak semuanya dibalikan ke angkor kembali. Kemudian passing dilakukan ke kanan dengan pivot ke kiri, bergerak sulit, kembali lagi, berikan pada angkor lagi dan mulai kembali. Intinya ada di seorang pivot dan seorang angkor. Karena apa? Ketika angkornya passing ke kanan, itu pivot bergerak ke kiri dan itu harus berputar. Jangan sampai tertukar. Dan yang seringnya itu mungkin ini gerak paling simpel, seringnya itu pivotnya gesernya kemana. Jadi ini semua tergantung pivot dan angkor. Mungkin itu animasi, dan saya akan kasih videonya, video latihannya dengan pergerakan kanan, pergerakan moving 1. Dan ya, ini videonya. Kita perhatikan sampai selesai dulu, nanti saya akan komentar. Ya, itu tadi videonya, dan kita akan review sama-sama pergerakannya. Passing kiri, pergerakan orang pivot bergerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, sama benar, ke kanan dengan pergerakan. Nah, lihat posisinya 1, 2, dan ini masih ada di pojok. Sebenarnya orang ini yang megang bola bisa passing ke tengah ketika penyelesaian, itu bisa langsung tiang 2 yang tadi saya katakan, bisa tiang 2 langsung. Ketika susah, kembali ke posisi semula dengan posisi 1, 2, 1. Sebenarnya ini saya sedikit review. Ini ada cepat, terlalu cepat. Karena apa? Santai. Sebetulnya yang megang bola di posisi ala atau posisi flank itu harus lebih santai megang bolanya. Ini juga posisi pivotnya telat, dia telat bergeser, jadi hanya bergerak saja. Ini bisa diperbaiki. Itulah tadi video yang sudah aku berikan ke teman-teman semua, dan juga tadi ada animasi yang sudah aku berikan juga kepada teman-teman semua. Silakan berkomentar untuk animasinya atau untuk videonya dan untuk polanya. Bisa komentar di bawah, aku akan baca dan aku akan komen. Dan yang terpenting, kita sama-sama belajar. Aku juga masih belajar sebagai pelatih, dan teman-teman juga bisa belajar dari video ini. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua tahu aku akan upload hari apa. Dan untuk konten ini insya Allah per minggunya akan ada 1 video. Untuk harinya sendiri mungkin setiap malam minggu. Videonya ini akan upload pada malam minggu. Belum ada nama konten,
tapi yang sudah terpikirkan olehku, nama konten ini Fatur si pelatih. Tapi untuk barangkali ada nama yang baru, silahkan komen di bawah sama untuk nama konten ini, dan juga komen di bawah juga untuk bertanya ataupun saling sharing tentang pelatih. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar, dan untuk teman-teman juga semoga bisa belajar dari konten ini. Terima kasih, jangan lupa bahagia. Bye bye.